Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rino Febrian Adrawan Putra. NIM saya 2304 0102 0054 dari S1 Program Studi S1 PJJ Informatika. Di sini saya akan melakukan presentasi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Komunikasi Data kelas IT 403. Eh, di sini dosen pengampunya yaitu Insinyur Ibu Insinyur Ibu Heni Yulianti MM Mkom. Eh, tugas dari ujian akhir semester dari mata kuliah komunikasi data yaitu membuat presentasi eh, dari materi perkuliahan komunikasi data dari sesi 7 sampai dengan sesi 13 semester genap 2023 sampai 2024. Eh, langsung saja saya mempresentasikan hasil pengerjaan tugas saya. Sebelum kita jauh melangkah ke materi 7 sampai 13, sedikit sedikit informasi yang bisa saya dapat sampaikan apa sih komunikasi data itu. Komunikasi data adalah proses pengiriman dan penerimaan informasi atau data dari satu perangkat ke perangkat lainnya. Sederhananya, ini adalah bagaimana komputer, ponsel, atau perangkat elektronik lainnya saling berbicara satu sama lain. Itu seperti HP smartphone dengan smartphone, smartphone dengan PC saling berinteraksi. Contoh sehari-harinya yaitu ketika Anda mengirim pesan WhatsApp, Anda sedang melakukan komunikasi data. Pesan teks Anda diubah menjadi kode-kode yang kemudian dikirimkan melalui jaringan internet ke penerima. Lalu contoh lainnya yaitu saat Anda menonton video di YouTube, data video tersebut dikirimkan dari server YouTube ke perangkat Anda melalui jaringan internet. Lalu contoh yang terakhir yaitu ketika Anda melakukan panggilan video atau video call, data video dan suara Anda dikirimkan secara real time melalui jaringan internet. Lalu kita masuk ke materi yang materi pertama yaitu data link control atau DLC. Data link control atau DLC juga merupakan lapisan dalam model jaringan OSI layer yang bertanggung jawab untuk mengatur dan mengontrol pengiriman data antara dua perangkat yang terhubung secara langsung. eh Fungsi dari data link control yaitu sebagai polisi lalu lintas dalam jaringan atau secara kasarnya ya data link control itu yang mengatur jalannya data-data itu sebagai sini kan udah ada udah ada tiga nih udah ada tiga diagram data link control. Fungsinya yaitu untuk line disiplin, flow control, dan error control. Apa sih fungsi data relay control itu? Satu, pengendalian kesalahan. Dua, pengendalian aliran. Tiga, akses media. Empat, sinkronisasi frame. Eh, Pengendalian kesalahan sendiri, data relay control dapat mendeteksi kesalahan. DLC menambahkan bit-bit tambahan pada data yang dikirim, misalnya cek checksum untuk mendeteksi jika ada data yang rusak atau hilang selama transmisi. Lalu pengendalian aliran yaitu mencegah kemacetan. DLC mengatur kecepatan pengiriman data agar tidak melebihi kapasitas penerima. Bayangkan seperti sebuah pipa, jika terlalu banyak air dituangkan, pipa akan meluap. Begitu pula dengan jaringan. Jika terlalu banyak data dikirimkan, jaringan akan macet. Lalu menyesuaikan kecepatan. DLC memungkinkan pengirim dan penerima untuk menyesuaikan kecepatan transmisi data sesuai dengan kondisi jaringan yang ada. Lalu tiga, data link control sebagai akses media atau media akses control. Eh, yang fungsinya yaitu mengatur penggunaan media pada jaringan yang ber, yang banyak jenisnya media transmisi, misalnya Ethernet. DLC menentukan cara setiap perangkat dapat mengakses media tersebut tanpa terjadi tabrakan. Contohnya seperti CSMA atau Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection adalah salah satu protokol yang umum digunakan untuk mengakses media secara bersama-sama. Lalu yang terakhir,
Yang terakhir yaitu sinkronisasi frame, yaitu digunakan untuk mengenali awal dan akhir frame. DLC menambahkan bit-bit khusus pada awal dan akhir frame data untuk menandai batas-batas frame. Hal ini memungkinkan penerima untuk mengenali awal dan akhir dari setiap frame data. Contoh penerapan dari data link control yaitu Ethernet. Protokol Ethernet digunakan DLC untuk mengatur akses ke media transmisi dan mendeteksi kesalahan. Dua Wi-Fi digunakan untuk protokol Wi-Fi, juga digunakan DLC untuk mengelola komunikasi nirkabel antar perangkat. Yang ketiga Bluetooth, teknologi Bluetooth juga mengandalkan DLC untuk menghubungkan perangkat-perangkat secara nirkabel. Lalu kita masuk ke materi selanjutnya yaitu multiplexing. Multiplexing sendiri yaitu sebuah teknik dalam telekomunikasi yang memungkinkan kita untuk mengirimkan banyak sinyal, baik analog maupun digital, melalui satu saluran transmisi secara bersama-sama. Kita bayangkan seperti sebuah jalan raya yang memiliki banyak lajur, di mana setiap lajur digunakan oleh kendaraan yang berbeda. Dalam multiplexing, satu saluran transmisi dibagi menjadi lajur-lajur yang berbeda, dan setiap lajur digunakan untuk mengirimkan sinyal yang berbeda. Multiplexing sangat penting dalam bidang telekomunikasi. Berikut adalah alasan kenapa multiplexing sangat penting. Efisiensi. Kenapa multiplexing sangat penting sekali, yaitu seperti unsur efisiensi dengan menggabungkan banyak sinyal menjadi satu. Dua, penghematan biaya karena kita hanya membutuhkan satu saluran transmisi. Tiga, fleksibilitas. Multiplexing memungkinkan kita untuk mengirimkan berbagai jenis data seperti suara, video, data melalui satu saluran. Lalu jenis-jenis multiplexing yaitu frekuensi division multiplexing atau FDM, time division multiplexing atau TDM, wavelength division multiplexing WDM, kode division multiple access atau CDMA. Lalu penerapan multiplexing, kita bisa ambil contoh di telepon. Sistem telepon digital menggunakan TDM untuk menggabungkan banyak panggilan telepon menjadi satu saluran. Dua, internet. Jaringan internet digunakan berbagai teknik multiplexing termasuk TDM dan WDM untuk mengirimkan data dari berbagai sumber. Yang ketiga yaitu televisi kabel. Sistem televisi kabel menggunakan FDM untuk mengirimkan berbagai saluran televisi melalui satu kabel. Keempat, jaringan seluler. Teknologi CDMA digunakan dalam jaringan seluler untuk memungkinkan banyak pengguna berbagai spektrum frekuensi yang sama. Lalu kita masuk ke materi selanjutnya yaitu switching network. Switching network itu apa sih? Switching network atau jaringan switch adalah komponen penting dalam jaringan komputer yang berfungsi untuk menghubungkan beberapa perangkat seperti komputer, printer, server sehingga dapat saling berkomunikasi. Switch bisa berupa perangkat keras yang memelihara jaringan fisik atau perangkat virtual berbasis perangkat lunak. Switches bekerja pada layer 2 yaitu data link layer. Ini berhubungan dengan data link control tadi. Dari model OSI dan menggunakan alamat MAC untuk mengarahkan paket data ke tujuan yang tepat dalam jaringan lokal yaitu LAN. Apa sih fungsi switching network? Satu, menghubungkan perangkat, yaitu menghubungkan berbagai perangkat dalam satu jaringan lokal atau local area network, sering kita singkat yaitu LAN, sehingga mereka dapat berkomunikasi dan bertukar data satu sama lain. Yang kedua yaitu mengatur aliran data, yaitu mengarahkan paket-paket data dari sumber ke tujuan yang tepat berdasarkan alamat MAC yang ditemukan dalam frame data. Lalu yang ketiga, mengelola tabel alamat MAC, yaitu memelihara tabel alamat MAC untuk mencatat alamat setiap perangkat yang terhubung ke port tertentu pada switch. Ini memungkinkan switch untuk mengetahui kemana harus mengirimkan setiap frame data. Lalu, mohon maaf. Lalu ke forwarding and filtering. Digunakan untuk melakukan forwarding frame data ke port yang benar dan melakukan filtering untuk mencegah pengiriman frame yang tidak perlu ke seluruh jaringan, yang meningkatkan efisiensi jaringan. Lalu yang terakhir yaitu
sebelum yang terakhir yang di huruf E yaitu segmentasi jaringan. Eh, Membagi jaringan menjadi segmen-segmen yang lebih kecil untuk mengurangi domain tabrakan dan meningkatkan kinerja jaringan. Lalu yang terakhir yaitu implementasi VLAN atau Virtual Local Area Network untuk memisahkan lalu lintas jaringan ke dalam beberapa segmen logis, meningkatkan keamanan dan efisiensi jaringan. Lalu apa sih manfaat switching network? Switching network memiliki beberapa manfaat, yaitu satu, kinerja yang lebih baik, dua, keamanan yang ditingkatkan, tiga, skalabilitas, empat, reliabilitas, kelima, reduksi kemacetan jaringan, keenam, pengelolaan yang lebih mudah, ketujuh, quality of service yaitu QoS, ke yang terakhir yaitu efisiensi energi. Lalu kita masuk ke materi selanjutnya yaitu paket switching. Ini berhubungan dengan materi sebelumnya yaitu switching network. Apa sih paket switching itu? Paket switching sendiri merupakan metode pengiriman data dalam jaringan komputer di mana data besar dipecah menjadi potong-potongan paket kecil. Pembagian data menjadi paket menawarkan beberapa keuntungan, seperti efisiensi penggunaan kapasitas jaringan, fleksibilitas dalam memilih rute pengiriman, dan kehandalan dalam menghadapi kerusakan data. Dengan demikian, paket switching memungkinkan pengiriman data yang lebih cepat, andal, dan mampu mengakomodasi berbagai jenis lalu lintas data dalam jaringan. Manfaat paket switching: satu, efisiensi penggunaan bandwidth, dua, fleksibilitas dalam rute, tiga, kehandalan, empat, skalabilitas, dan yang terakhir itu biaya operasional yang mudah. Lalu kita masuk ke asynchronous transfer mode atau ATM. Apa sih asynchronous itu? ATM sendiri adalah teknologi jaringan yang menggunakan sel-sel berukuran tetap untuk merekam data-data, suara, dan video. Ini berbeda dengan teknologi jaringan lain seperti Ethernet yang menggunakan paket berukuran variabel. Meskipun ATM pernah menjadikan teknologi yang menjanjikan, penggunaannya telah menurun dalam beberapa tahun terakhir. Saat ini Ethernet telah menjadi standar de facto untuk sebagian besar jaringan. Kasarnya ATM ini udah kalah dengan Ethernet. Namun, ATM masih digunakan dalam beberapa aplikasi khusus seperti jaringan inti operator telekomunikasi. Setelah itu munculnya internet dengan segala kemudahannya, biaya yang lebih rendah, dan dukungan yang lebih luas dari komunikasi jaringan, akhirnya membuat ATM kalah bersaing. Cara kerja asynchronous transfer mode atau ATM. Satu, membagi data, yaitu data yang akan dikirim dibagi menjadi sel-sel berukuran tetap. Setiap sel berukuran 53 byte yang terdiri dari 5 byte untuk header dan 48 byte untuk payload atau isi data. Lalu yang kedua yaitu header cell. Header setiap sel berisi informasi penting, setiap alamat tujuan, jenis layanan, dan informasi kontrol lainnya yang diperlukan untuk mengarahkan sel melalui jaringan ke tujuan. Lalu yang ketiga, multiplexing dan switching. ATM menggunakan asynchronous time division multiplexing atau ATDM untuk menggabungkan sel-sel dari berbagai sumber data. Sel-sel ini kemudian diarahkan melalui jaringan oleh switch ATM yang menggunakan informasi dalam header dan menentukan rute yang optimal bagi setiap sel. Lalu yang keempat yaitu pengiriman sel. Sel-sel dikirimkan melalui jaringan dan dapat mengambil berbagai jalur yang berbeda menuju tujuannya, tergantung pada kondisi jaringan saat itu. Ini memungkinkan ATM untuk menyesuaikan diri dengan kemacetan atau kerusakan jalur dalam jaringan. Yang kelima yaitu penerimaan dan menyusun kembali. Di sisi penerima, sel-sel yang telah ditiba dikumpulkan dan disusun kembali sesuai dengan urutan asli. Mereka berdasarkan informasi dalam header. Hal ini memastikan bahwa data yang diterima adalah tepat dan sesuai dengan data yang dikirimkan. Yang keenam yaitu quality of service atau QoS. ATM mendukung berbagai tingkat QoS, memungkinkan penyesuaian prioritas untuk berbagai jenis lalu lintas data. Ini sangat penting untuk aplikasi real-time seperti suara dan video yang membutuhkan latensi rendah dan konsistensi pengiriman data. Yang terakhir yaitu deteksi dan koreksi. ATM menggunakan mekanisme deteksi dan koreksi kesalahan untuk memastikan integritas data. Sel-sel yang rusak atau hilang selama pengiriman dapat dideteksi dan diminta untuk dikirimkan ulang, sehingga memastikan data diterima dengan benar dan tanpa kesalahan. Lalu manfaat asynchronous transfer mode yaitu ATM, terdapat 4 manfaat yaitu kualitas layanan QoS yang terjamin, yang kedua kinerja tinggi,
3 skalabilitas, dan 4 yaitu fleksibilitas. Lalu, kita masuk ke materi yang terakhir yaitu frame relay. Frame relay menurut laman Ring Sentral, frame relay adalah jenis teknologi telekomunikasi yang digunakan untuk menghubungkan jaringan area lokal, yaitu local area network dan mentransmisikan data antara titik-titik akhir dalam jaringan area luas. Ini seperti menghubungkan LAN dengan WAN, yaitu dengan jaringan lokal seperti jaringan lokal kantor dihubungkan dengan jaringan, kota yang sangat besar. Udah ada gambarnya, yaitu ini lokalnya di sini, di terminal, personal komputer, dan network host. Lalu kita saling berhubungan dengan frame relay, dengan WAN. Teknologi frame relay sendiri menawarkan cara yang efisien dan fleksibel untuk menghubungkan berbagai perangkat jaringan seperti router, switch, dan komputer. Berikut cara kerja relay. Cara kerja relay, saat yang pertama yaitu pembentukan frame data. Frame data. Data yang akan dikirimkan dibagi menjadi frame-frame. Setiap frame berisi informasi header yang berisi alamat tujuan, alamat sumber, dan informasi kontrol lainnya. Yang kedua yaitu transmisi. Frame-frame dikirimkan melalui jaringan frame relay. Setiap frame dapat mengambil rute yang berbeda menuju tujuannya. Yang ketiga yaitu penerimaan. Perangkat penerima mengumpulkan frame-frame yang telah tiba dan merakitnya kembali. Keunggulan frame relay, 1 efisiensi, kedua fleksibilitas, 3 kinerja tinggi, dan yang keempat biaya efektif. Keunggulan frame relay dari efisiensi yaitu frame relay sangat efisien dalam penggunaan bandwidth karena hanya menggunakan bandwidth saat ada data yang dikirimkan. Hal ini membuat lebih hemat sumber daya dibandingkan dengan metode transmisi lainnya yang mungkin menggunakan bandwidth secara terus-menerus. Yang kedua yaitu fleksibilitas. Frame relay memungkinkan koneksi virtual yang fleksibel antar perangkat-perangkat jaringan. Pengguna dapat dengan mudah menambahkan atau menghapus koneksi sesuai kebutuhan tanpa perlu mengubah infrastruktur fisik secara signifikan. Yang ketiga yaitu kinerja tinggi. Frame relay mampu menangani lalu lintas data yang tinggi dengan latensi yang rendah. Yang terakhir itu biaya efektif. Frame relay umumnya lebih murah dibandingkan dengan teknologi lace line karena frame relay menggunakan jaringan bersama untuk mengirimkan data. Biaya operasional dapat ditekan menjadikannya solusi yang lebih ekonomis bagi banyak perusahaan. Dari materi yang sudah saya jelaskan yang tadi, saya membuat kesimpulan yaitu dari materi 7 sampai dengan materi 13. Kesimpulannya yaitu secara keseluruhan, teknologi-teknologi ini menunjukkan bagaimana jaringan komputer dapat dirancang dan dioptimalkan untuk berbagai jenis kebutuhan dan kondisi, memastikan komunikasi yang handal, efisien, dan fleksibel dalam dunia yang semakin terhubung. Namun, dengan pesatnya perkembangan teknologi tersebut yang dianggap sudah ketinggalan zaman dan tidak sesuai dengan kebutuhan sedikit demi sedikit mulai ditinggalkan. Demikian presentasi dari saya. Jika ada salah kata ataupun presentasi yang kurang sempurna, mohon maaf. Wabillahi walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.